Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan dua sel gamet yang terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel ovum wanita. Fertilisasi juga dapat diartikan sebagai pembuahan untuk menghasilkan keturunan. Hasil dari proses fertilisasi akan membentuk sel tunggal atau zigot. Pada manusia, proses ini disebut dengan fertilisasi internal. Disebut fertilisasi internal karena proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh wanita, yaitu di tuba Fallopi. Proses pembuahan terjadi ketika pria berejakulasi di dalam vagina wanita. Setelah hal itu terjadi, spermatozoa akan memulai perjalanannya di dalam saluran reproduksi wanita hingga mencapai saluran tuba, tempat sel telur berada. Begitu sperma mencapai tuba Fallopi setelah berhubungan intim, ovulasi dapat terjadi jika sel telur wanita berada pada masa subur. Fungsi dari fertilisasi itu sendiri adalah mengaktifasi sel telur dari wanita yang telah dibuahi agar dapat memulai proses pembuahan. Yang kedua, menurunkan materi genetik dari laki-laki ke wanita pada janin. Yang selanjutnya, memulihkan kembali jumlah kromosom dari haploid menjadi diploid. Yang terakhir, menentukan jenis kelamin janin saat proses pembuahan terjadi. Proses dari fertilisasi tersebut ada 5. Yang pertama yaitu penetrasi corona radiata. Tahap pertama pembuahan manusia adalah penetrasi spermatozoa ke dalam corona radiata sel telur. Corona radiata merupakan lapisan yang terdiri dari sel-sel granulosa yang mengelilingi sel telur. Sel sperma mampu melewati penghalang pertama ini karena adanya pelepasan enzim hyaluronidase dengan gerakan flagelnya. Setelah berhasil melewati corona radiata, maka spermatozoa akan menghadapi penghalang kedua yaitu zona pelusida. Yang selanjutnya yaitu penetrasi zona pelusida. Zona pelusida merupakan lapisan eksternal yang mengelilingi oosit. Untuk dapat menembus zona pelusida dibutuhkan lebih dari satu sel sperma. Meskipun demikian, pada akhirnya hanya akan ada satu sel sperma yang berhasil masuk dan membuahi sel telur. Supaya dapat melewati zona pelusida, kepala sperma melakukan kontak dengan ZP3 dari zona pelusida. Hal tersebut akan memicu reaksi akrosam dan melibatkan pelepasan serangkaian enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini melarutkan zona pelusida dan membuka jalan bagi sel sperma agar bisa melewatinya. Reaksi akrosam menyebabkan serangkaian modifikasi sel sperma yang memungkinkan terjadinya kapasitasi alami. Kapasitasi sperma yang terjadi akan memungkinkan sel sperma masuk ke dalam sel telur dan menyebabkan membran kedua sel tersebut menyatu. Yang ketiga yaitu fusi membran. Ketika sel telur berhasil mencapai membran plasma oosit, maka akan terjadi 3 proses yang berbeda dalam gamet wanita, yaitu pembentukan kerucut pembuahan, depolarisasi instan dari membran telur, dan pelepasan butiran kortikal dari telur. Pembentukan kerucut pembuahan akan menyebabkan terjadinya fusi antara membran sel telur dan sperma. Selain itu, pada tahap ini juga akan terjadi pengikatan antara kepala sperma ke dalam sel telur. Bersamaan dengan itu, adanya depolarisasi dan pelepasan butiran kortikal juga mencegah masuknya sperma lain ke sel telur. Yang keempat, fusi inti dan pembentukan zigot. Setelah mengikat sperma, oosit akan mengaktifkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan meiosis kedua, yaitu proses di mana jumlah kromosom berkurang.
Selanjutnya, badan kutub kedua dilepaskan dan kromosom menyebar sendiri membentuk struktur yang disebut dengan pronukleus wanita. Sisi lain, sperma akan melanjutkan proses pembuahan hingga kepala sperma yang berisi nukleus akan mencapai nukleus wanita. Pada beberapa titik, sperma akan mulai kehilangan ekornya dan nukleus membesar menjadi pronukleus jantan. Ketika pronukleus bertemu, maka fusi akan terjadi. Yang terakhir yaitu pembentukan zigot. Pembentukan zigot yaitu sel pertama dari organisme yang tercipta setelah sel telur dan sel sperma melebur menjadi satu. Proses dari fertilisasi buatan, yang artinya proses fertilisasi dapat dilakukan tanpa adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara langsung. Inseminasi buatan terbagi menjadi 3 di antaranya. Yang pertama, inseminasi intrauterin adalah prosedur yang paling umum. Dalam prosesnya, sperma laki-laki diambil dan disimpan ke dalam rahim perempuan menggunakan kateter. Prosedur ini membantu sperma agar berdekatan dengan sel telur hingga memicu pembuahan. Yang kedua, inseminasi intraservik. Inseminasi intraservik merupakan inseminasi buatan yang paling mudah dan paling murah karena prosedurnya mirip dengan hubungan seksual. Prosedur inseminasi intraservik dilakukan dengan menyatukan sperma ke dalam serviks, yaitu jaringan yang menghubungkan vagina dan rahim. Setelah disuntikkan, sperma akan melakukan perjalanan ke rahim dan saluran tuba dengan sendirinya. Yang ketiga, inseminasi intratubal. Inseminasi intratubal dilakukan dengan menempatkan sperma ke saluran tuba. Selama prosedur kateter dimasukkan melewati serviks dan rahim untuk menempatkan secara langsung ke saluran tuba.